Mental. Psikolog di puskesmas sama nggak sama mental? Jawab dong. Benar. Bagus. Kalau di psikolog puskesmas saya susah gaknya, saya juga gak. Aduh, kamu kira saya sukses? Ada masalah lain nggak selain finansial? Maaf curhat agak panas suaranya ya. Ada AC. Selamat datang di Debatin Gosip. Ngegosipin yang tadinya Goblok. debatin sesuatu yang nggak ada jadi gosip. Goblok. Salah. Gimana? Selamat datang di Debatin Gosip. Yeah. Ulang. Selamat datang di Debatin Gosip. Sebuah acara Yang akan menggosipkan hal yang tadi tidak ada yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. menjadi sebuah kenyataan. Tepuk tangan. Belum direkam. Bersama Belum direkam. Bersama. Bersama siapa? Psikolog. Bajang anjing. Anjing. Bajang titik ganti baju anjing. Banjeng anjing. Baja. Tepuk tangan buat Baja. Udah nih. Udah. Mbak, Lanjut. masih Iya. praktek. Masih dong. Bisa masih banget. Kalau ada informasi taruh sini aja ya. Iya. Buat orang tua Hilmi. Nah, buat teman-teman, mumpung sekarang katanya Bajang tuh lagi diskon. Jadi yang belum Yuk datang. Jangan nunggu stres, datang aja sekarang ngomong diskon. Iya. Ya, jangan nunggu stres. Jangan nunggu Senin ya. Iya, jangan nunggu stres. Baik. Mbak, ini kita masuk ke tema ya. Yes. Ini lagi rame nih. Apa? Katanya UMP bakal naik 6,5%. Pekerja seneng nih, buruh seneng, tapi pengusaha pusing. Pastinya. Gitu. Ya. Gitu. Nah, tapi jangan pusing-pusing Mbak Jia. Jadi gini nih, ada pusat pengendali stres yang gunting pembukaannya yang gunting pita Agus. Ini ada video ini. Yang punya itu adalah si Alvin Lim. Ini LQ Center. Tuh lihat tuh. Kok bisa? Kok bisa sih ini? Nah, Untuk masyarakat mencari keadilan boleh. menurut Mbak Ajeng yang musik ke Mbak Ajeng Alvin Lim atau Agus? Pokoknya semua kalau stres boleh ngadu ke sana gratis, semua dibantuin gitu lah. Ngadunya tapi ke Agus. Ya pokoknya sama Agus ditulisin lagi. Nah pokoknya gini Mbak, maksudnya Beneran loh itu loh. menurut Mbak Ajeng, pendapatan naik atau turun naik tuh berefek nggak sih? Kita masuk ke masalah ini ya, hubungan antar manusia lagi nih, masalah perceraian gitu misalnya. Efek nggak? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Iya. Katanya penyebab divorce, perceraian itu paling utama selain kadang ketidakcocokan tadi adalah masalah finansial. Sebagian besar yang kedatang ke Mbak Ajeng begitu. Saya Bukan, ini kita ngomongin statistik. Iya. Oh data, oke. Tapi berbanding terbalik dengan informasi yang saya dapatkan, perceraian itu justru dipicu itu yang paling tinggi, yang paling itu karena komunikasi dalam seks. Tidak bagus. Ini dia. Bentar. Kan nggak 24 jam seks. Nggak 24 jam seks. Iya, tapi ketika seks yang kualitas satu kali aja dalam sehari itu ya misalnya satu hari Lu di debat sama bukan carian. Dan sekali nge-seks tapi kualitasnya bagus. Cinta. Masalah apapun tuh jadi kayak finansial kita selesaikan sama-sama. Nggak bisa lah. Utang tetap utang. Nggak bisa. Itu Iya, emak banyak ke saya. Marahin Mbak. nggak bisa. Apa sih? Pertanyaan lo apa sih? Pertanyaan lo apa? Pertanyaan lo apa jadi dong. apa? Apakah bener itu? Maksud Enggak, gua, nggak apakah bisa. benar nggak informasi yang saya Salah, dapatkan salah. paling Salah. tinggi itu seks, bukan finansial. Enggak. Oh enggak? Enggak. Bukan. Oh. Finansial nomor Mungkin satu. perselingkuhan terjadi kali. Ya kan Karena sama salah satu perceraian itu kan Selingkuh kan belum tentu cerai. Oh Iya, iya, benar. beda informasi berarti. Emang banyak Mbak orang selingkuh? Tetap nggak cerai ada. Maafin ada. Banyak. Banyak. Nah Apa itu, nih? nah itu gimana tuh Mbak kalau dari Kenapa psikolog dimaafin itu ya? apakah boleh-boleh aja apa jangan? Maksudnya orang ada perselingkuhan. Udah pernah selingkuh tetap lanjut hubungannya pernikahannya? Tergantung. Balik lagi nih. Kenapa terjadi perselingkuhan? Kemudian pelakunya apakah memang betul-betul ingin kembali lagi ke keluarganya atau enggak? Nah itu
nggak bisa disamain. Jangan banyak-banyak, Mbak. Jangan banyak. Dia pacaran dulu aja, selingkuh belum nyampe. Jangan pacaran dulu. Sesuatu yang Nggak tahu banyak, tahu Lu banyak. nggak pernah punya pacar kan? Pacar aja pasti ya. Jangan. Maret gue pacaran, Maret. Ya Allah. Dihitungin. Kenapa Tuh, sih? ciri-ciri orang stres mendekati gila adalah udah menargetkan sesuatu yang nggak mungkin lu Benar, lakuin. benar. Mendekati gila. Mbak, marahin Mbak. Ini nggak boleh gitu. Nyuruh-nyuruh psikolos lu. Terus kalau misalnya gelombang PHK nih jadi terjadi gitu karena pengusaha pada nggak kuat angkat tangan gitu kan. Itu dipikirin nggak sih? Apa? Naikin. Pemerintah dengan naikin UMR. Jadi Mbak setuju UMR segitu aja. Cornering dia. Nge-framing dia. Nge-framing. Aku kan nggak bilang setuju atau nggak Iya, setuju. iya, Oh, berarti Mbak ini dari PDI. Langsung framing. Bahaya banget. Enggak dong, nggak gitu ceritanya. Oh, enggak. Oke, Kan oke. Anjing dari aku cuma PDI. nanya, emang Ya. dipikirin nggak naikin UMR, UMP gitu ya? Harusnya Ya. dipikirin dong. Pasti. Ya kan? Ya, saya akan jawab. Pemerintah pasti memikirkan itu juga. Terus Ya maksudnya dia akan menghitung. Dia siap. Lu jubir. Buzzer. Masih ada kontraknya gua. Sampai kenaikan UMP ini masih ada kontraknya gua. Apa argumennya apa? Enggak, argumennya. Sekelas pemerintahan sekarang dengan menteri yang begitu banyak dan berkualitas, pasti memikirkan, oh kalau misalnya naiknya 6,5%, kayaknya stres untuk si pengusaha pun masih bisa dikendalikan siapa gitu. yang bilang? Saya tadi, Asumsi asumsi saya. saya. Kok jadi dijajiri saya jadi gak enak nih. Tapi sebetulnya ya, Iya, iya. ini point of view misalnya pengusaha ya. Yes. Menurut gua menaikkan secara rata kayak gini tuh semu. Maksudnya gimana tuh? Karena gini, karena kalau lu naikin gaji karyawan lo semua serentak, otomatis barang yang lo jual akan naik juga. Karena cost bikinnya Benar. naik. Iya. No, ya Jadi benar. lo dinaikin tapi ntar lo mau beli barang yang harganya naik juga. Sama Jadi aja Iya. dong ya. lah iya. Oh iya benar. Jadi sebenarnya sama aja mau dinaikin mau enggak sama aja ya. Aduh, Iya. ya Tadi lu ampun, bilang tadi ini katanya nih. gitu sebagai jubir. Tahu. Gimana sih? Sorry ya. Tapi kan ada kata-kata subsidi. Maksudnya harga tetap akan seperti itu tapi UMR naik gitu atau UMP naik. Karena Kita karena baca banyak saja banyak beritanya. banyak Iya, video-video lanjut, nih lanjut. netizen ngeluh Iya, gajinya belum memenuhi UMP. Coba lihat videonya nih. Oke, Sedih tuh. boleh. Oh dari komentar. Oh, dari komentar. Ya. Ini yang dinaikin. ada Bruki Rais yang gajinya UMR seneng gaji UMK. Oh, UMK sekarang 4,2, konek 6,5. Malah nanya matematika anjing. Ya, so, gua rasa yang kayak gitu-gitu pasti freelance tuh. Ini kabarnya tahun 2025 bakal ada 85 juta pekerja yang di PHK karena digantikan AI. Ya, Bener kan? Tuh. Tuh. Tapi dari Lebih murah semua pakai AI katanya. Iya, Gen Z bakal ada 85 juta pekerjaan nggak mau yang hilang. kerja. Kok bisa? Mau, Semua tapi milih-milih gara-gara kerjaannya, AI Bang. dan Iya, tahu. otomasi. Bahkan Makanya Presiden diganti Jokowi baru AI. aja ngomong Diganti ya. Kenapa sih lu milih-milih? Kenapa Generasi lu? milih-milih? Ayo, gimana? Ya Gimana? kan itu kesejahteraan ini passion psikis. mental, mental dulu. Jadi nyalain Oh iya enggak, Mbak. Maaf, Siapa Mbak. nunjuk kilo lu? Apa salah dia lu? Itu gimana Mbak? Lalu ada generasi yang Iya. lebih mengutamakan kesehatan mental daripada Emang dia ngutamain itu? struggle. Kan banyak alasannya gitu sekarang. Iya, Ada kebanyakan istilah di- quiet quitting, Diam-diam cabut. Healing-healing. era healing, apa bla bla bos toxic, mendingan Yes. keluar Iya, ini. iya. Menghadapi itu kita gimana nanti? Sebagai bos ya? Bukan maksudnya. Ya benar Negara. Iya, kepo juga kan sebagai bos harus gimana? Enggak, gua ganti AI. Jangan diganti dong. Dia cuma sebagai caramel doang gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya nih generasinya sebagai katanya strawberry, tapi aku nggak setuju sih. Yes. Bener, Lanjut, serius. Pak. Kenapa, Menurut Pak? aku tuh nggak signifikan kita harus bilang itu generasi strawberry. Kenapa? Karena nggak setuju ya? Enggak apa, saya enggak setuju. Saya kesel lihat tadi. Lanjut, Makanya saya kesel. lanjut aja, Pak. Oke, lanjut. Tapi kembali lagi ke tiap generasi tantangannya beda-beda. Nggak bisa kita samain terus bilang wah generasi kita Lemah. lebih tangguh, lebih keren, lebih Tapi apa. emang enggak? Emang benar itu bahwa generasi nggak benar bahwa generasi dulu lebih tangguh gitu? Emang enggak? Tantangan yang beda. Tantangan dulu sama sekarang kan beda. Jadi Gak bisa kenapa disamain kita bisa maksudnya. bilang Iya, kalau iya. misalnya kita lebih tangguh, yang berikutnya enggak?
Kenapa kita bilangnya begitu? Nah, Ini bukti kayak gini lihat nih, 24 masih perjaka. Lain kali jangan sampai cap tikus. Udah. Sama bir aja udah nggak saja. Lihat dari Ya. virgin atau enggak? Oh enggak ya? Ya enggak. Oke. Soalnya dia kepikiran terus kan, maka apalagi gaji segala macam, makanya dia kan nggak bisa gitu tuh. Gaji kurang langsung kepikiran segala macam, ngomongin bos di sosmed. tapi maksudnya gua setuju banget sama Mbak Ajeng. Setuju banget. Karena maksudnya dulu nggak biar negasin. Gua setuju. Gua mau bela lu nih. Iya, coba. Jadi tantangan hidup Gen Z dengan kita dulu itu beda. Karena Betul. kita istilahnya pintunya terlalu terbuka banget nih untuk sekarang. Oke. Informasi dan segala macam tuh dan tantangannya pasti akan beda. Begitupun ketika orang punya masalah di pernikahan, tiap pernikahan itu nggak bisa diselesaikan sama dengan pernikahan-pernikahan yang yang lain. lain. Karena Betul. beda Iya. ininya, beda tantangannya. tantangannya, Tantangannya. benar. Gitu. Tapi Gen Z kayaknya harus mati semua deh, Mbak. Tapi kalau misalnya pendapat bukan sebagai psikolog, setuju nggak? Karena saya suka kaget, kok masih ada yang lahir tahun 2000 ya gitu. Atau gini deh, Iya. misalnya Jadi lebih penting gaji apa penting- mental ya, health? lebih Iya. penting gaji apa penting mental health, betul? Itu bagaimana? Ya kalau misalnya mementingkan mental health berarti kan harus bisa manage itu dong. Gaji yang Iya kan? misalnya Gaji standar. yang memang Dinginkan. diinginkan, ya kan? Benar nggak? Berat nggak sih Mbak? Maksudnya masih UMR tapi mengedepankan mental health gitu? Nah, Di itu dia. puskesmas ada psikolog. Oh ada, oke. Di Nah, puskesmas Tapi kan ada harus psikolog. memilih, Iya dong. duit atau kesehatan mental gitu, nggak bisa dua-duanya dapat Tapi dong. tapi Duit sama tapi kesehatan mental. psikolog di puskesmas sama nggak sama mental? Tasnya. Jawab dong. Benar. Bagus tuh, bagus. Bagus. Kalau di psikolog saya susah gajinya, saya juga gajinya. Aduh, kamu kira saya sukses? Ada masalah lain nggak selain finansial? Maaf curhat agak panas suaranya ya. Aduh. Kenapa tadi nggak kedengeran panas? Karena kalau jawaban sama aja, Mbak bisa kita bayar pakai BPJS. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Beda ya, Mbak? Ada bedanya lah, Tapi Mbak. bisa di reimburse loh. Kalau kemarin gubernurnya menang, Mbak ditugasin di mobil keliling. Iya, mobil Nah, ya. Mau nggak tuh, Mbak? Makanya kalau begitu. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Mbak Ajeng dari Mbak Ajeng PDI. nggak mau. Mbak Ajeng cucu Mega. Aduh, parah. Lucu banget. Lanjut. Ya, Anda nggak boleh ngomongin dia. Iya. Next. Tapi ya maksudnya Jadi bagaimana buat kita Gen Z nih, menyikapi lebih penting mental maksudnya health daripada gaji. Jadi mendingan gak usah kerja. Tapi Ya. kalau nggak kerja kan sebenarnya ganggu mental health Atau juga. gini Mbak, pilihannya kamu kalau misalnya dikasih gaji di bawah UMR, Iya. tapi situasinya, lingkungannya tuh bikin lo happy. Mau nggak lo? Cari yang mau UMR. dia masih mau. Cari yang UMR tapi happy. Ah, itu mah Enggak, banyak itu mau bukan anjing. pilihan. Ya udah, itu mau. UMR. Ya, bisa. Tapi misalnya nih kerjanya WFO-nya cuma 1 hari. Enak tuh. Sisanya WFH. Udah gitu nggak banyak kerjaannya. Mau Oh, nggak mau UMR? dong. Nah, Mau. Bos lo kagak mau anjing. Ya enggak, tapi bagaimana? Kenapa kan bos bisa yang cari kerja yang lain dong di Iya. antara hari-hari yang benar gak? That's true. Ya, Iya. susah. Ada loh. Soalnya orang Bener sekarang loh. kalau nganggur dia konten kreator susah. Iya, sama freelance. Banyak channelnya ya. Lihat aja setboard. Contoh dari setboard, dia Iya. katanya kalau Live. dicek di setboard, tingkat kebahagiaannya tinggi dia walaupun ya gitu kerjaannya gitu. Iya, sama kapalan kakinya. Ada kapalan sama kakinya, sama tangannya kalau tidur tuh kan gini-gini. Mimpinya gitu ya. Awal. Ya hancur. Nggak lagi maksudnya bagaimana Iya sih. menangguhkan mental di Iya. kesempatan yang masih Nah, karena minim aku di gitu. kantor lama gitu, Mbak. Aku Ada merasa kan, tuh bener kan? lingkungannya kurang, aku nggak kuat juga, udah capek ya udah aku Padahal resign gaji akhirnya. lumayan. Gaji lumayan di atas UMR gitu. Oke. Cabut akhirnya, Mbak. Milih yang tadi kan yang aku bilang kan. Heeh. Nggak ada tapi Mbak pilihannya. Ada. Oh bukan, dia nggak punya. Oh, dia nggak punya. Konsep Oh, iya, doang. Beda, beda. Enggak, tapi bener ya? Kayak gitu. Apa? Konsep doang. Konsep apa sih? Apa nih? Lingkungan kerjanya nggak ada. Nggak ada kan? Sekarang. Iya. Ya kan ini. Bisa. Mbak, tapi ini mungkin video ini mewakili banyak sekali Yang
Gen Z sekarang. Coba ini ada. Jadi sebetulnya berapa sih biaya hidup yang cukup untuk hidup di Jakarta? Oke, sikat. Iya. Ada Coba. videonya. Dia Boleh spill pengeluaran per bulan nggak? Dan buat apa aja? Boleh. Ya, lo ngambil orang yang plastiknya Chanel gitu. 30% aku saving dulu, terus sisanya buat lifestyle, buat entertainment, sama kadang-kadang aku suka staycation gitu sih. Oke, gue per bulan biasanya sekitar 80 juta sih. Gede ya. Lumayan. Nah, gue biasanya tuh buat trading, terus ya lifestyle gue lah, ya buat makan, belanja-belanja, terus gue suka healing packaging gitu deh. Traveling. Ya apapun lah. Tapi itu yang tas Chanel, tasnya lecek ya dari rumah deh itu, bukan dari toko deh. Itu cuma buat Udah bawa kemana-mana. Cuma Buat konten doang. Iya. Nah, itu dia itu tuh. gimana? Tapi bukan makin banyak kayak gitu ya. Fakta menarik tuh. Kadang konten ini tuh sama masyarakat sekarang tuh terlalu diserap mentah-mentah. Oke. Itu yang bahayanya itu. Bener. Padahal mereka bikin konten untuk seru-seruan Bisa aja gitu. itu settingan Ya, gitu. bisa aja itu kan doang, ya tasnya tadi apa channel isinya Iya. mah Alfamart, belanjaan Alfamart. Bisa aja. Mangga. Tapi kan yang bahaya semua orang banyak yang nyerapnya mentah-mentah Bener. gitu, Mbak. Bener. Bener kan, banyak kan? Berarti pendidikannya. Berarti Mbak seneng ya? Wah, banyak pasien Kecerdasan ini. intelektualnya kurang memadai. Bahasa baiknya ya. Iya, benar. Bahasa baiknya nggak boleh ngomong bego gitu. Oke. Ya, nggak boleh. Lanjut. Ada video lain deh. Ini ada lagi cewek nih, Mbak. Dia spill biaya hidup di Jakarta. Katanya bayar kosannya 3,5 juta. Coba Wih. jual. Padahal masih ada yang 500 juta juga. 500 juta. Masih 500 ribu. Di mana? Di bawah jembatan. Biaya hidup 4 juta sebulan di Jakarta. Gue kosan aja 3,5. Kalau misalnya 4 juta, gimana tuh makannya? Lu nyari itu kosannya 3,5 di mana dulu? cuma buat kosan aja. Iya, kosan aja. Oh gitu. Menurut kamu berapa berarti untuk hidup layak di Jakarta? Ngepres banget nih ya. Nah. Mungkin tuh 7-8 sih. 7 sampai 8 juta itu udah better lah. Iya. Setuju nggak? Oke, Ya, makasih untung dia ya. kerja lagu ya. Menurut saya sih ini Cukup realistis sebulan. Iya, tapi Ngomong di realistis Jakarta ya. harus kayak gini Mbak. Maksudnya realistis dengan ketika lu dapat gaji berapa, lu jangan nyari kosan 3,5. Benar. Gaji lu cuma 2,5, gua gaji kosannya 3,5, sisanya lu nyari di mana gitu. Iya kan gajinya nggak 2,5 kan? Iya. Emang orang-orang ngejar kosan mahal tuh supaya lebih nyaman dalam hidup atau bagaimana tuh, Mbak? Kebanyakan biasanya. Kenapa orang ngejar kosan mahal? Iya, lebih nyaman. Iya pasti kan gini, ketika kita udah kerja nih, terus kalau misalnya menderita lagi di kos-kosan, tadi nggak pakai AC ya? Tadi gimana tuh? Iya, Kos-kosan BPJS ya. BPJS. Terus jadinya dia bisa kerja lebih Iya. optimal nggak? Tuh istirahatnya nggak maksimal. Tapi kalau saya Mbak, sorry ya. Lu jam 2 WhatsApp kita anjing. Enggak, tapi kalau saya jadi psikolog, Iya benar. kamu justru harus di kosan yang lebih susah Agar kamu bisa kerjanya lebih optimal biar mendapatkan penghasilan yang lebih gede lagi dari apa yang kamu dapatkan sekarang. Kalau misalnya terlalu nyaman, nanti kerjanya terlalu nyaman juga Emang dia kalau leha-leha. terlalu hemat bisa jadi lebih kaya. Nggak juga sih Mbak. Nah, Oke, saya salah Mbak. Saya nggak jadi buka praktek psikolog. benar nggak? Iya, Kalau benar. Ya. terlalu hemat, aku nggak ngomong hemat loh, Iya. ya inget ya, Hmm. terlalu hemat. Hemat. Apakah memang bisa membuat orang jadi kaya atau bikin sengsara? Sengsara dalam hidup sih, iya. Jadi harus poya-poya Mbak. Yes, beli apa? Emang banyak orang datang karena masalah itu nggak, Mbak? Mbak. Oh, nggak ke Kenapa? pasien, Mbak, pasien. Mbak Ajeng. Maksudnya? Ya punya standar comfort yang nggak sesuai pendapatannya gitu. Iya, datang Iya konsul. pastinya ada dong, ya kan? Ada Dan dong. menjadi yang- terganggu mentalnya gara-gara itu. Nggak gitu ceritanya. Jadi misalnya nih, ketika kita punya lifestyle tertentu yang biasanya sulitnya adalah kalau nurunin lifestyle kan, Ya. ya kan? Kalau naikin mah gampang. Setuju semua? Betul, setuju. Gampang, tapi nurunin itu susahnya setengah mati. Nah, misalnya nih kita tadi kerjaannya bisa membayar lifestyle-nya kita. Terus tiba-tiba nggak Hilang kerja, kerjaan, ya. di layoff segala macam. Iya. Nah, apa tuh yang terjadi? Kita kan Stres. harus bisa nyesuaiin. Jadi stres kan? Iya. Nah iya. Jadi datang ke psikolognya itu karena dia stres. Gimana nih caranya untuk bisa Kembali lagi. balik lagi dong? Atau Normal ya. bisa ya pilihannya kan antara cari kerjaan yang sesuai sama yang kemarin. Kalau belum dapat berarti harus ngapain? Ya, kenapa nggak kerja lebih keras ya malah datang ke psikolog? Enggak, sebenarnya kalau iya benar. Cara pikirnya salah kan, Mbak? Merusak rezeki orang lu.
Atau datang bilang lifestyle-nya tinggi banget, tapi kalau lihat mukanya kayaknya nggak pas. Kayak ketinggian lifestyle. Itu nahan dirinya gimana sebagai psikolog? Iya. Pernah nggak nahan diri? Bener nggak pertanyaannya? Pernah nggak nahan diri untuk nggak nyela? Pernah nggak? Kan psikolog ada kode etik. Saya liburan ini, nggak pantas lo mukanya gitu. Pernah nggak lah lagi curhat-curhat gitu, ngeludah gitu. Ya 50-50 lah. 50-50 lah ya. Kalau gitu. cewek lebih sukses lebih songong nggak sih, Mbak? Nah, mulai lagi nih gender. Iya. Gimana sih? Cewek lebih sukses lebih songong. Nah, Apaan itu argumennya? Itu bukannya karena egonya laki-laki juga. Ayo. Kenapa jadi banyak laki yang main di rumah? Nah gitu. Saya kalau disuruh tuker mau aja. Yakin. Iya, susah Mbak ini Mbak.